Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang EPS pada Suzuki Karimun. Kita akan mencoba berbagi informasi ya buat teman-teman semuanya yang sedang mengalami kendala pada Suzuki Karimunnya, yaitu lampu EPS nyala ataupun setir kemudi berat yang diakibatkan EPS nyala. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan jangan lupa ya ketuk tanda loncengnya ya bro, biar teman-teman nantinya akan mendapatkan informasi pada saat kita mengunggahkan video yang terbaru. Itu secara otomatis teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Oke, kita akan mulai membahas tentang EPS pada Suzuki Karimun kotak. Oke bro, untuk meringankan kerja setir pada mobil Suzuki Karimun pada saat dibelokan, untuk mobil Suzuki Karimun sudah mengadopsi power steering yang dibilang memang sudah lumayan bagus dibandingkan dengan kompetitornya yang lain. Untuk EPS itu sendiri apa sih bro? EPS itu adalah kepanjangan dari Electronic Power Steering, itu bahasa kepanjangannya. Nah, untuk EPS itu sebenarnya tidak hanya ada pada mobil Suzuki Karimun, tapi juga pada mobil-mobil yang lain seperti Mazda itu ada bro, kemudian Suzuki Swift, Honda Jazz, kemudian yang di atasnya Karimun ada Suzuki Karimun Estilo, itu juga memakai EPS juga karena masih seproduk dengan Suzuki Karimun, dia juga sudah menggunakan EPS. Nah, sedangkan untuk EPS itu sendiri kelebihannya apa sih bro? Jadi kelebihan EPS pada Karimun kotak yang pertama adalah bebas perawatan karena tidak menggunakan oli. Kemudian untuk pengecekan atau perawatan tidak terlalu ekstra. Kemudian kelebihan yang kedua, tidak membebankan kinerja mesin. Kemudian yang ketiga, EPS otomatis akan off pada kecepatan di atas 60 km. Kemudian yang harus teman-teman ketahui pada panel instrumen Karimun ini bro, pada panel instrumen Karimun ini di sini bro, itu terdapat indikator yang merupakan indikator EPS. Indikator EPS di Suzuki Karimun merupakan indikasi bekerja atau tidaknya ada masalah pada power steering. Indikatornya di sini nih bro. Ini kalau nyala berarti ada permasalahan pada EPS-nya. Indikator EPS biasanya akan mati pada saat mesin sudah hidup. Jika indikator EPS menyala terus pada saat mesin hidup, berarti ada permasalahan pada EPS-nya. Nah, buktinya apa bro? Bila ini EPS nyala, otomatis setir akan berat pada saat mesin dihidupkan. Setir kemudi akan berat. Anak ini masih normal, jadi ini langsung enteng ini bro. Ini langsung enteng. Namun buat teman-teman semuanya, jangan panik dulu ya bro kalau indikator EPS-nya menyala. EPS Karimun bisa dibilang bandel karena sangat jarang sekali rusak untuk EPS-nya. Biasanya problem seperti ini biasanya muncul karena ada masalah dengan sistem kelistrikannya. Karena menggunakan EPS maka listrik menjadi sumber utamanya bro. Nah, pasokan sumber utama EPS adalah dari kelistrikannya, yaitu dari sumber utamanya yaitu aki. Maka
Bila teman-teman mengalami seperti ini, coba dicek hal-hal seperti ini bro. Kita akan mengecek apabila EPS nya nyala terus. Bila EPS nyala terus pada mobil Suzuki Karimun, yang perlu dicek pertama adalah cek aki dan alternatornya. Karena pada saat menyala, pertama kali EPS menyala, mengambil daya dari aki untuk menghidupkannya. Jika aki tekor atau lemah, maka EPS akan lemah. Biasanya juga dibarengi dengan mesin yang susah di starter. Itu bila EPS nyala, yang pertama adalah sumber utamanya dari akinya. Coba dicek pada akinya. Kemudian periksa juga alternatornya. Ini bro. Nah, ini adalah alternator Suzuki Karimun atau sering disebut dengan dinamo pengisian. Coba cek untuk alternatornya apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Karena bila alternator atau dinamo pengisian yang rusak, maka pengisian listrik ke aki akan bermasalah, sehingga aki cepat tekor meskipun aki sudah diganti yang baru. Cara mengeceknya dengan melepaskan ini bro. Untuk mengecek aki yang bagus atau tidak, kemudian dinamo pengisian atau alternatornya mengisi atau tidak, cara mengontrolnya itu dengan cara melepaskan pada kabel negatif atau positifnya pada mesin hidup. Kita akan coba bro. Nah, mesin hidup ini posisi pada positifnya, pada kabel plusnya kita lepaskan. Ini berarti alternator pada Suzuki Karimun ini masih berfungsi normal. Ini buktinya bro, kabel dilepas, mobil tetap masih hidup. Itu menandakan bahwa alternatornya atau dinamo pengisiannya masih berfungsi dengan baik. Nah, itu cara mengecek dinamo setrum atau alternator masih bagus atau tidak. Ini bro, untuk mengecek alternator masih bagus atau enggak, tadi yang pertama adalah dengan melepaskan pada jalur positif atau negatifnya, mesin masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup berarti alternator masih bagus. Kemudian untuk versi saya mengecek pada alternatornya dengan cara ini bro. Ini adalah tray ya bro, obeng min. Ini kan bahan dari besi, kita tempelkan pada polinya pada alternator ini bro. Kita tempelkan. Nah, kalau ini menempel kemudian ada sedikit ya besar lah ya, kalau ada magnetnya, nah ini kan ditarik, ini ada magnetnya bro, itu menandakan bahwa alternator masih bagus, pengisiannya masih bagus. Ini kalau ditempelin besi, dia akan menimbulkan magnet. Nah, ini menandakan pengisian masih bagus. Kemudian pada lampu indikator aki yang ada di dashboard, kalau itu nyala terus pada saat mesin hidup, itu berarti ada permasalahan pada alternator atau dinamo setrumnya, pengisiannya tidak berfungsi. Makanya bila buat teman-teman semuanya yang EPS-nya nyala yang diakibatkan dari aki yang sudah tidak bagus, untuk setrumnya sebaiknya akinya diganti. Perlu diperhatikan pada saat mengganti aki, sebaiknya disesuaikan dengan ukuran standarnya. Jika aki yang diganti melebihi spesifikasi standar mobil, karena jika mengganti dengan ampere yang besar, maka spesifikasi alternator
berarti ikut dibesarkan juga. Kalau akinya diganti dengan ampere yang besar, otomatis dinamo setrum atau alternatornya juga harus mengikuti kapasitasnya, harus lebih besar juga. Itu perlu diperhatikan, bro. Kemudian mengecek EPS yang nyala, yang kita cek yang keduanya adalah cek konektor EPS dan sikringnya. Nah, kita cek dulu, bro. Cek konektor EPS, tempatnya adalah ada di balik dashboard. Nah, ini ada di bawah, bro. Ini adalah sensor yang jadi otaknya ya. Jadi otak untuk EPS-nya. Ini adalah dinamonya atau motoran listriknya. Nah, kita cek pada bagian konektornya. Ini, bro. Ini konektornya. Nah, bentar, bro. Ini konektornya, bro. Biasanya karena usia, ini biasanya permasalahannya konektornya kendor, bro. Nah, ini, bro, soket konektornya kita lepaskan, kemudian kita bersihkan dengan pembersih seperti WD apa itu. Kita intinya untuk membersihkan soketnya, karena soket yang kotor karena usia itu bisa mengakibatkan jalur kelistrikannya itu bermasalah, jadi tidak connect. Karena usia juga, soketnya juga kendor, bro, karena goncangan-goncangan. Makanya harus dibersihkan dan kita pasang dengan benar-benar sampai berbunyi klik untuk soketnya ya, bro. Nah, ini, bro, itu bila EPS-nya nyala atau tidak bekerja dengan baik, coba cek pada konektornya yang ada di belakang dashboard. Ini konektornya, bro. Nah, sedangkan ini adalah sensor yang memang intinya adalah memberikan informasi pada saat mesin hidup. Dia akan memberikan informasi kepada motorannya kapan setir dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Dia akan merespon dan memberi perintah pada dinamo motorannya. Itu menurut pengetahuan saya, bro. Nah, kemudian bila bermasalah dengan EPS-nya nyala atau tidak bernyala, coba kita cek pada sikringnya. Nah, sikringnya ada di bawah sini, bro. Sikringnya ada di bawah dashboard. Nah, ini tuh sikringnya. Nah, ini tutupnya, bro. Tutup sikringnya, posisinya ada, nah, di bawah dashboard ini. Ini kan ada panel untuk membuka kap, ini di bawahnya untuk sikringnya, bro. Di pojokan sebelah kanan depan. Nah, ini ada tutupnya. Di sini ada kode. Nah, ini PS, itu power steering. Itu setahu saya ya. Dicek. Itu kalau nyala, terus coba cek apakah sikringnya putus atau tidak. Nah, di sini biasanya sudah ada serepnya, ada gantinya di sini. Kalau yang masih utuh ini ada serepnya. Silakan teman-teman cek pada sikringnya, mungkin putus atau kotor. Nah, sedangkan posisinya ada di sini di bawah dashboard. Oke, bro, itulah cara mengecek bila EPS pada Suzuki Karimun menyala atau bermasalah. Berarti yang pertama adalah cek akinya, kemudian cek alternatornya, terus yang kedua cek pada jalur kelistrikannya, terutama konektor yang ada di bawah dashboard atau di belakang dashboard, dan cek sikringnya. Sekali lagi, itu menurut versi saya.
kalau ada keterangan atau apa yang kurang mendetail, memang untuk masalah EPS pada mobil itu memang sedikit rumit bro, karena kabelnya yang memang jalurnya itu kadang-kadang rumit juga, kadang-kadang kabelnya masih morak-marik. Tapi intinya kita memberikan informasi itu yang saya tahu, dan semoga bisa menambah pengalaman buat teman-teman semuanya. Bila mengalami EPS yang nyala atau setir berat, gak usah panik lah, coba cek yang tadi saya sampaikan, coba dicek. Insya Allah untuk semuanya bisa diatasi. Sekali lagi, untuk Suzuki Karimun, untuk EPS nya atau untuk motorannya itu jarang sekali terjadi permasalahan. Oke bro, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bagi yang sudah tahu, kita hanya berbagi pengalaman lah, dan yang belum tahu semoga bisa menambah pengetahuan. Itu sebatas kemampuan saya seperti itu bro. Jelas masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekali lagi, itu menurut versi saya, dan apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita masih belajar, dan kita akan terus belajar agar bisa kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Buat teman-teman semuanya yang selalu menyimak video kami, terima kasih. Semoga sukses selalu buat panjenengan semuanya. Dan kami akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.